Pembekuan bantuan dan sebagian perjanjian dagang untuk Israel inilah yang digaungkan oleh Uni Eropa agar serangan yang terus-menerus dilancarkan ke Gaza Palestina ini segera dihentikan. Namun apakah serangan tersebut dapat benar-benar dihentikan oleh Zionis Israel? Kami akan membahasnya bersama sejumlah narasumber. Sudah hadir bersama kami Agung Nurwijoyo, merupakan pengamat hubungan internasional dari Universitas Indonesia. Selamat malam Mas Agung. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Dan juga telah terhubung bersama kami pula Profesor Ali Mun Hanif yang merupakan pengamat Timur Tengah dari Universitas Islam Negeri Jakarta. Selamat malam Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Wendy, Mas Agung juga, selamat malam. Selamat malam Prof. Ya, ini merupakan sebuah tindakan dari Uni Eropa yang sepertinya sudah tidak bisa lagi tinggal diam. Mas Agung, jika kita lihat, ini artinya sikap dari Uni Eropa ini sudah lagi reaktif ya. Ini bisa dikatakan seperti itu dengan adanya terus-menerus serangan yang terus digencarkan ke Gaza Israel. Mereka tidak tinggal diam, Mas Agung. Iya, sampai sekarang kemudian kita melihat bahwa Uni Eropa dalam tindakan yang statement paling keras ya kalau boleh bilang dalam 2 tahun terakhir setidaknya demikian. Dan kita melihat transformasi sebenarnya Mbak, yang tadi awalnya melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Israel sebagai self-defense, pembelaan diri, tapi sekarang Uni Eropa tidak bisa melihat alasan-alasan itu kembali seperti itu. Nah, ini menjadi satu bentuk perubahan paradigma global sebenarnya, melihat apa yang kemudian dilakukan oleh Israel hari ini, bahwa Israel tidak bisa kemudian dipegang statementnya, sehingga memang harus ada tindakan yang jauh lebih konkret, harus lebih keras, dan itu tidak sekedar statement. Walaupun sebenarnya di atas kertas kita harus juga melihat bahwa cerita terkait dengan Uni Eropa ini belum selesai. Uni Eropa bagaimanapun juga, Komisi Uni Eropa kemudian mereka harus menyepakati dalam secara internalnya. Ketika memang ada statement tertentu menstop bantuan, lalu kemudian ada juga itikat untuk melarang beberapa menteri-menteri ekstrimnya Israel untuk datang ke Eropa, itu semua harus ada persetujuan dari 27 negara-negara anggota Uni Eropa. Dan tentu itu bukan perkara yang mudah. Tapi setidaknya sebenarnya dalam struktur Uni Eropanya sendiri kita sudah melihat riak-riak bahwa perubahan itu sudah terjadi. Bagaimana kemudian kerasnya sikap negara seperti halnya Spanyol misalkan dalam beberapa hari terakhir, bahkan sudah boleh kita bilang ini titik paling maju ya, boleh saya bilang demikian. Karena Spanyol menyatakan bahwa mereka akan melakukan ya pelarangan, melakukan embargo dan segala macam. Artinya ini bentuk tekanan yang bagi mereka ini adalah sesuatu hal yang benar-benar harus nyata dilakukan. Karena bagaimanapun juga keberadaan Uni Eropa ini signifikan. Kenapa saya bilang signifikan? Dalam konteks perdagangan, 28-33% perdagangan Israel itu dilakukan dengan Uni Eropa. Artinya dia ada di top, dia paling atas, baru kemudian Amerika Serikat, lalu kemudian Cina. Artinya pergerakan yang terjadi di Uni Eropa ini menjadi satu sinyalemen yang sebenarnya harus benar-benar dimanfaatkan secara signifikan. Walaupun memang itu tidak lahir dengan sendirinya. Ada faktor domestik di Eropa yang kemudian tekanannya juga begitu kuat. Misalnya sebagai contoh ada sekitar 6-12% masyarakat Eropa yang meyakini bahwa apa yang dilakukan oleh Israel itu benar. Artinya selain itu merasa ini sudah berubah. Ya, dan kita melihat kalau negara Eropa ini kan mereka sangat foreign policy begins at home. Mereka sangat mendengar aspirasi-aspirasi dari publik domestik. Lalu ada juga kemudian kita melihat bahwa dinamika ini juga sebenarnya dilihat Uni Eropa itu memiliki normative power. Jadi keagungan mereka akan nilai-nilai yang sifatnya normatif. Nah, pelanggaran hukum internasional yang kemudian dilakukan oleh Israel, pelanggaran terhadap nilai dan norma internasional tentu menjadi perhatian khusus buat negara Uni Eropa. Dan yang ketiga jelas bahwa dalam aspek ekonomi kita melihat bahwa perang yang terjadi di Gaza ini bisa berpengaruh terhadap berbagai macam level gitu ya. Termasuk juga kalau kita lihat perangnya yang sekarang perangnya ada di Israel Palestina. Tapi kejadiannya efek dari perang ini spill over effect yang akan terjadi di mana-mana. Belum beberapa hari terakhir kita melihat bagaimana Houthi melakukan pemotongan terhadap kabel Microsoft yang ada di wilayah Laut Merah. Artinya kalau satu kabel itu dipotong, berpengaruh besar sekali dalam aspek teknologi informasi. Belum lagi dalam 1-2 hari terakhir serangan Israel atas Qatar. Tentu ini menjadi dinamika tersendiri sebenarnya. Dan itu akhirnya menjadi membuka mata Uni Eropa untuk melakukan tindakan yang jauh lebih keras, lebih konkret terhadap Israel. Baik, Prof. Ali, dengan adanya desakan dari Uni Eropa ini, apakah memang benar-benar bisa membuat Zionis Israel untuk menghentikan serangannya di Gaza, Palestina, Prof. Ali?
Eh, Terima kasih untuk penjelasan yang disampaikan Mas Agung ya. Saya kira relatif jelas bahwa berbagai tekanan atau katakanlah web of pressures yang sekarang ini dilakukan oleh negara-negara di Uni Eropa semakin lama semakin keras untuk melakukan tekanan terhadap Israel. Tapi satu hal yang perlu dicatat juga adalah dalam hal efek dari tekanan itu, saya kira kita harus melihat level atau katakan layering dari institusi-institusi negara yang saat ini diharapkan mampu melakukan tekanan yang lebih efektif, gitu ya, efisien dan mempunyai dampak langsung terhadap kekejian Israel di lapangan, khususnya di Gaza dan Timur Tengah. Nah, dari segi layering, Uni Eropa atau lapisan gitu ya, lapisan tekanan, saya kira Uni Eropa cukup baik punya efek terhadap mungkin dinamika internal di Israel. Tapi yang kita harapkan pertama-tama adalah tekanan itu harus dilembagakan dalam satu proses yang terlembaga di United Nations atau katakanlah PBB. Kita lihat apakah nanti dalam sidang umum anggota-anggota Uni Eropa, khususnya yang terkemuka seperti Prancis, Jerman, lalu kemudian sejumlah negara yang lain seperti Spanyol, mampu menerjemahkan itu ke dalam satu statement yang terukur. Apa yang mereka sebut sebagai menghentikan bantuan, apakah sih menghentikan bantuan militer, perdagangan, atau mungkin yang lain kita belum tahu. Tapi pada dasarnya dia harus menjadi satu proses yang institutionalized politics secara internasional, yakni PBB dan dalam sidang umum. Nah, yang kedua, lapisan tekanan yang semestinya lebih atas adalah pertama, justru bukan muncul dari Uni Eropa, khususnya Amerika Serikat dan Inggris. Nah, sama-sama sebagai anggota Dewan Keamanan PBB dan tentu saja mempunyai sikap veto yang bisa diprediksi selalu saja menguntungkan Israel. Kita harus menunggu selain Uni Eropa, tentu saja adalah Amerika Serikat dan Inggris. Seberapa jauh mereka mempunyai sikap yang berubah, bergeser setelah brutalan demi kebrutalan dilakukan Israel di Gaza maupun di Timur Tengah. Terakhir misalnya serangan terhadap Doha disesalkan sekali oleh Amerika, tetapi sikap diplomatik Amerika belum bisa kita banggakan sebagai satu proses pressure yang lebih kuat pada Israel, tetapi lebih semacam diplomasi internasional untuk menunjukkan bahwa dia juga prihatin dengan instabilitas Timur Tengah yang sekarang terjadi. Yang disampaikan oleh Mas Agung tadi seperti menunjukkan bahwa tekanan Uni Eropa mungkin akan ada efek pada sektor ekonomi, lalu kemudian mungkin meluas juga sektor perdagangan antar negara. Tapi yang harus disebutkan adalah bahwa Israel harus menyadari bahwa dia faktor penentu stabilitas Timur Tengah itu. Tanpa Israel, boleh jadi mungkin negara-negara yang saat ini mempunyai efek terhadap perang Gaza, Iran, Doha, Mesir, Syria, mungkin juga Turki, mungkin akan lebih stabil dan itu akan membantu lalu lintas perdagangan, hubungan politik, kerja-kerja kemanusiaan dan seterusnya untuk bisa dibanggakan sebagai upaya mengakhiri kebrutalan Israel. Dan disitulah saya kira langkah yang sangat disambut baik dan positif, yakni sikap Uni Eropa yang semakin keras melakukan tekanan Israel. Tetapi saya kira untuk melihat perkembangan atau katakanlah efek terhadap itu di lapangan masih jauh panggang dari api ya. Saya kira yang harus disadarkan oleh negara-negara Uni Eropa sekarang ini adalah kita harus mengutamakan mengakhiri tragedi kemanusiaan di Gaza sebagai agenda utama dalam politik diplomasi internasional, khususnya dalam konteks melakukan tekanan politik internasional terhadap Israel. Nah, ini yang belum disadari, masih dalam konteks wait and see gitu ya. Kira-kira apa nih yang bisa kita lakukan untuk melakukan tekanan pada Netanyahu, parlemen yang sekarang ini sudah mulai goyang juga pada dasarnya secara internal, tapi Barat khususnya Inggris dan Amerika Serikat
tetap memberi angin yang ambigu gitu untuk terus-menerus Israel menjadi faktor instabilitas politik Timur Tengah, khususnya dalam hubungan antar negara. Ya, Prof. Ali, tadi Anda sempat menyebutkan bahwa tekanan-tekanan yang diberikan oleh Uni Eropa ini menjadi sebuah dampak yang sesungguhnya tersebut langkah yang dilakukan oleh Uni Eropa ini merupakan awal mula dari adanya krisis kemanusiaan yang membuat Uni Eropa tergerak, Mas Agung. Ya. Apakah tekanan ekonomi ini dirasa lebih bermanfaat ataupun lebih efektif kepada Israel dibandingkan dengan tekanan politik yang selama ini sudah diberikan? Ya, itu berkelindan Mbak sebenarnya, tekanan ekonomi dan tekanan politik. Karena memang sebenarnya secara dalam perjalanan tekanan ekonomi tentu menjadi apa? Akan menggoyahkan secara internal Israel sendiri seperti itu. Karena memang secara dalam 2 tahun terakhir saja resolusi tidak ada yang mempan terhadap Israel. Kecaman tidak pernah ada yang mempan terhadap Israel. Tentu kemudian harus ada upaya yang jauh lebih konkret, lebih keras untuk kemudian menghentikan Israel untuk menghentikan semua kekerasan yang kemudian dilakukan terhadap tidak hanya terhadap terhadap Gaza, tapi juga ancaman terhadap seluruh kawasan. Karena memang dilihat bahwa keberanian Israel ini ternyata dia karakternya itu sebenarnya kita melihat sekarang sebenarnya ada arus besar sebenarnya Mbak ya. Arus besar itu tidak hanya dari Uni Eropa, bahkan dari negeri-negeri Muslim pun juga dan negara Timur Tengah punya titik melihat sisi negatif terhadap Israel sangat keras juga seperti itu. Nah, kembali lagi kepada topik utamanya, memang poin ekonomi terus menjadi tekanan untuk menggoyahkan Israel untuk kemudian melakukan tindakan lebih jauh. Tapi di samping itu sebenarnya juga adalah itu berkelindan dengan sikap politik sebenarnya nantinya. Karena bagaimanapun juga sebenarnya adalah ketika bicara tentang aspek politik, dia akan berbicara tentang bagaimana negara ini kemudian berinteraksi satu sama lain seperti itu. Dan tentu hal ini yang akan menjadi isolasi politik dan isolasi ekonomi. Dua hal itu yang sebenarnya bisa dalam titik tertentu menekan Israel untuk tidak melakukan tindakan yang jauh lebih keras seperti itu. Cuma problemnya adalah kita berhadapan dengan Israel yang kalau saya bilang dia karakternya sekarang adalah kompleks superiority. Kompleks superioritas. Artinya dia sebenarnya secara internal dia merasa terdesak secara domestiknya Netanyahu dan terdesak secara internasional. Cuma dia ingin menunjukkan sisi superioritasnya dengan kemudian sifatnya megalomania, menyerang sana, menyerang sini dan segala macam. Padahal di titik itu sebenarnya Israel sebenarnya sedang posisi terdesak hari ini dengan dunia internasional yang sekarang kita secara hingar-bingar kita lihat. Bahkan dalam konteks lain di luar dari aspek kekerasan yang kemudian dilakukan, kita juga melihat sebenarnya 146 negara yang kemudian mengakui Palestina, artinya 75%. Artinya ini sebenarnya kekalahan diplomatik juga buat Israel. Kenapa akhirnya tadi saya bilang isolasi ekonomi betul, itu sangat penting untuk kemudian dilakukan, tapi dia berkelindan dengan aspek politiknya. Iya. Bagaimanapun juga kita belajar dari dulu embargo ekonomi, embargo politik semua dilakukan terhadap Afrika Selatan dalam konteks apartheid. Iya, kita harapkan juga ini akan mendapatkan hasil dengan adanya tekanan ekonomi, Prof. Ali. Kita ketahui bahwa tujuannya adalah supaya bantuan kemanusiaan ini bisa masuk dan juga tersalurkan. Apakah dengan adanya tekanan ekonomi ini bisa diwujudkan? Ditahan dulu, Prof. Ali. Kita jeda sejenak, pemirsa. Usai jeda kami akan hadirkan informasi